Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita kembali hadir di program live talk show Bincang Hati. Cuman lagi banyak kendala ini ya. Ya, pertama mohon maaf ya, ini kita sudah telat selama 10 menit. Jadi kita baru bisa mulai tadi, terlambat lah menyiapkan karena ada beberapa hal. Kedua, hari ini terpaksa sendirian, jadi bincang-bincangnya sendirian karena istri lagi kurang sehat, lagi sakit giginya, jadi nggak bisa ikut siaran pada malam hari ini, nggak bisa ikut bincang, jadi saya monolog sendirian hari ini. Kalau ada yang mau ikut ngobrol-ngobrol nanti boleh via komentar ya, nanti bisa kita baca, bisa kita diskusikan sama-sama. Ini juga menyambung lagi kendala minggu kemarin yang mati lampu. Jadi nggak bisa siaran ya minggu kemarin gara-gara mati lampu, jadi terpaksa kita cancel. Nah, rencananya hari ini tuh kita masih akan membahas mengulang materi sebelumnya terkait rumah, tempat untuk pulang atau tempat untuk terluka. Cuman ternyata 2 hari yang lalu itu ada berita yang cukup heboh di dunia kampus. Ya, memang di dunia kampus. Cuman kita melihat ini dampak dari parenting yang bermasalah. Nanti akan kita bahas. Nah, apa beritanya? Beritanya adalah terbongkarnya grup chat mahasiswa di Fakultas Hukum UI. Nah, jadi di grup chat itu mereka ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya itu ngobrolin teman-teman mereka yang lawan jenis, terutama wanita ya, karena di grup itu isinya semua laki-laki, ada 16 orang. Mereka ngobrolin wanita-wanita di kampus mereka, tapi dengan bahasa-bahasa itu yang merendahkan, bahasa-bahasa yang bahkan ada satu kalimat itu seperti yang kalau pemerkosaan tanpa ada bantahan itu berarti disetujui gitu. Jadi mereka menggunakan delik-delik hukum gitu ya, karena mereka juga anak-anak fakultas hukum. Lalu seolah-olah mereka menggunakan bahasa-bahasa hukum itu untuk membicarakan teman-teman wanita mereka. Nah, ini dan kemarin salah satu anggota dari 16 orang di grup chat itu merasa tidak nyaman dengan obrolan teman-temannya. Lalu dia membocorkan lah, mengirim isi chat mereka itu ke publik. Nah, sehingga masyarakat tuh tahu, terutama warga kampus UI, dan mereka akhirnya dipanggil, disidang secara umum, tidak diperkarakan secara hukum atau tidak diberikan sanksi yang berat. Gitu. Nah, ada sisi yang menarik lagi juga, beberapa mahasiswa ini merasa sebenarnya mereka salahnya apa gitu, karena tuduhannya adalah kekerasan seksual, sementara mereka merasa belum melakukan kekerasan seksual itu secara fisik, baru sebatas obrolan-obrolan saja gitu. Nah, ini yang bikin banyak teman-teman mereka juga malah semakin marah gitu ketika para pelaku kekerasan seksual itu dituduhkan ini merasa mereka tidak punya salah apa-apa gitu. Nah, dan beberapa kejadian itu, ada beberapa pelaku, nyebutnya apa ya, bukan pelaku juga sih sebenarnya. Kita nyebutnya para orang-orang mahasiswa ini gitu ya, punya jabatan di organisasi yang cukup terhormat gitu, bukan terhormat, cukup punya jabatan lah intinya gitu, punya jabatan di struktur-struktur organisasi mereka, yang salah satunya itu adalah tempat mereka melaporkan kalau terjadi kekerasan seksual terhadap mahasiswa di kampus mereka gitu.
Nah ini yang bikin mereka salah satu kecewa itu, ini orang tempat melapor, ternyata bicara di grupnya juga membicarakan kekerasan-kekerasan seksual yang sambil canda-canda gitu, walaupun memang mereka belum terbukti sebagai pelaku gitu, sebagai orang yang melakukan kekerasan seksual. Cuman teman-temannya sudah keburu marah, sudah keburu tidak terima ada mahasiswa yang melakukan pembicaraan seperti itu di grup mereka gitu. Nah, akhirnya ini kemarin cukup ramai. Sampai hari ini masih ramai juga. Masih banyak di timeline itu muncul sambungan-sambungan beritanya. Tapi lebih kurang itulah fakta-faktanya gitu ya. Jadi ini kekerasan, bukan kekerasan seksual sih sebenarnya, cuman belum sampai terjadi kekerasan seksual, tapi sudah mengarah kepada rencana mungkin ya, planning gitu, rencana atau melihat teman-teman mereka itu sebagai target-target yang bisa diperlakukan sesuka hati mereka gitu. Nah ini walaupun mereka belum melakukan secara fakta, secara nyata, tapi isi pikiran ini yang akhirnya menjadi masalah gitu. Isi pikiran ini yang ya kalau ini orang-orang yang secara akademik bagus gitu, punya jabatan di kampus, tapi pikirannya isinya adalah melecehkan wanita-wanita yang ada di kampus, ya satu saat ya bisa saja terjadi gitu kan. Kita kan bukan berharap, maksudnya bukan ya udah kejadian dulu deh baru kita proses gitu ya, nggak boleh juga sebenarnya seperti itu gitu. Justru dengan adanya terbuka di awal begini, ini justru menjadi peringatan bagi orang tua, menjadi warning bagi orang tua bahwa harus ada tindakan yang ada pencegahan lah gitu, supaya tidak kejadian lagi seperti ini gitu. Nah, terutama orang tua yang ada di rumah atau yang menonton video kita ini bisa mengenali anaknya, kira-kira bakal jadi seperti anak-anak ini nggak? Gitu. Walau nauzubillah min zalik ya, jangan sampai anak-anak kita menjadi orang-orang yang menganggap lawan jenis itu sebagai hanya objek seksual gitu. Ini kan sangat menyedihkan sekali sebenarnya kalau terjadi seperti ini. Nah ini latar belakang masalah yang mau kita bahas gitu ya.